Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitra, NPM 1940-10-10-43 dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan jurusan Aquacultur atau budidaya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait masalah materi, yaitu mikrobiologi akuatik. Nah, di sini juga terdapat beberapa materi. Nah, yang pertama itu pengertian mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil dan tidak mampu dilihat dengan sekasat mata. Dan yang kedua, yaitu pentingnya mempelajari mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat atau manusia, misalkan pembuatan nata de coco, tape, kecap, dan lain-lain. Dan yang kedua, yaitu sejarah mikrobiologi. Dan sejarah dan ruang lingkup mikrobiologi yaitu terjadi pada periode awal, yaitu penemuan baru oleh Zachariah Jens dan Anton Leeuwenhoek menemukan dunia baru, yaitu melalui dengan penemuan mikroskop. Yang kedua yaitu teori-teori tentang awal mula kehidupan makhluk hidup berasal dari benda mati. Dan yang ketiga, teori bergenesis, yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang telah ada. Dan yang keempat yaitu teori kumpulan penyakit, menyatakan bahwa mikroorganisme dapat menyerang organisme lainnya dalam menyebarkan penyakit. Dan yang ketiga yaitu sel mikroba. Nah, sel mikroba ini terdiri dari struktur sel mikroba yang merupakan satuan kehidupan terkecil yang menyusun makhluk hidup. Dan yang terdiri dari karakteristik mikroba. Yang pertama itu karakteristik kultural, karakteristik morfologi, dan karakteristik metabolisme, dan karakteristik antigen, karakteristik genetik. Dan di sini juga terdapat yaitu komposisi sel mikroba. Nah, yang pertama itu terdiri dari air, dan yang kedua protein, dan yang ketiga lemak, dan yang keempat yaitu karbohidrat, dan yang kelima asam nukleat. Dan materi yang keempat adalah klasifikasi mikrobia dan keanekaragaman mikroba. Baik, di sini terdapat ada tiga, yaitu keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Dan yang pertama yaitu keanekaragaman genetik yang terdiri dari beberapa, yaitu berjenis biota. Yang pertama adalah nila atau biasa juga nila geget content, DNA atau DNA ladintes, dan DNA fingerprinting dan DNA sequencing re-DNA. Dan keanekaragaman ini spesies ini yaitu terdiri dari tiga. Yang pertama nomen spesies, genospesies, dan taksospesies. Dan juga terdapat keanekaragaman ekonomi. Yang pertama itu terdiri dari keanekaragaman salju dan ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem hutan bakau. Dan yang terakhir adalah dasar-dasar bakteriologi. Nah, yang pertama itu terdiri dari materi yang pertama, pengertian bakteriologi. Yang pertama itu bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bakteri, diantaranya klasifikasi bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga teranggapan bakteri terhadap perubahan dan lingkungan hidupnya. Dan yang kedua yaitu peran bakteri sangat penting, sebab bakteri banyak dimanfaatkan di dalam dunia kehidupan, mulai dari kesehatan, industri, dan pangan non-pangan. Dan yang kedua itu bentuk bakteri, yang terdiri dari bentuk dan hasil, dan bentuk bulat, dan bentuk spiral. Dan yang ketiga adalah bentuk spiral. Yang pertama yaitu terdiri dari spiral, yaitu golongan bakteri yang seperti spiral. Dan yang kedua vibrio atau bentuk koma dengan anggap sebagai bentuk spiral tak sempurna, misalnya vibrio cholerae menyebabkan penyakit kolera. Dan yang ketiga yaitu spiroseta, yaitu golongan bakteri berbentuk spiral dapat bergerak.